Ibu mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pada anak-anak Ibu yang sangat Ibu sayangi dan selalu Ibu harapkan prestasinya. Kemudian alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran lagi meskipun dalam kondisi masih dengan daring gitu ya. Mudah-mudahan meskipun daring tapi ilmu yang kita pelajari tetap bisa terserap dengan baik, kemudian bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Sebelum pembelajaran pagi hari ini dimulai, supaya nanti bisa lancar semuanya, mari kita awali dengan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Untuk presensi, linknya sudah Ibu kirim di grup WA ya anak-anak. Nanti silahkan kalian isi sebagai bukti bahwa kalian memang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, Rabu 2 Juni 2021. Sudah siap untuk mulai pembelajaran? Siap ya? Sudah, Bu. Ya, tetap semangat. Kita belajar bareng-bareng untuk menuntut ilmu, gitu. Anak-anak, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, untuk hari ini kita masih belajar berkaitan dengan eksposisi, akan tetapi kita tujuannya nanti adalah mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, kemudian struktur dan kaidah kebahasaannya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari setelah pertemuan kemarin kita belajar tentang KD 3.4 yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Hari ini kita akan belajar KD 4.4 yaitu mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi yang berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kemudian memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian diharapkan untuk dapat menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Kemudian tujuan pembelajarannya sesuai dengan IPK tadi yaitu peserta didik dapat menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi. Selanjutnya, apa sih manfaat kita belajar menyusun teks eksposisi? Yang pertama, kita bisa belajar mengungkapkan argumen atau pendapat tentang suatu hal. Karena di dalam struktur teks eksposisi itu kan ada bagian argumentasi ya. Ya kan? Nah, ya, kemudian yang kedua manfaatnya yaitu menambah keterampilan menulis. Dan yang ketiga, menambah wawasan terhadap suatu hal. Mohon maaf, Mbak Retno Asih, mikrofonnya untuk di-off-kan. Nah, ya, seperti itu, biar jelas. Nah, dulu ketika kalian SMP sudah pernah ya membuat teks eksposisi, sudah pernah menyusun teks eksposisi. Masih ingat apa tidak? Ya, masih. Adakah kendala atau kesulitan ketika kalian akan membuat teks eksposisi? Coba Mbak Nelly, mana Mbak Nelly? Halo Mbak Nelly. Mbak Nelly, dulu ketika kalian membuat teks eksposisi, ada kesulitan apa tidak? Saya merasa kesulitan saat menentukan topik, Bu. Ya, seperti Mbak Nelly tadi, Mbak Nelly merasa kesulitan dalam menyusun menentukan topik ketika menyusun teks eksposisi ya. Nah, untuk mendukung pembelajaran,
Simaklah tayangan video tentang kerusakan bumi berikut yang eksposisi. Dipahami baik-baik ya. Sampling yang bisa rilis dalam video apa yang terjadi jika manusia lenyap dari bumi. Akan membahas bagaimana kita, manusia, dapat mengajukan video tentang sebab akibat dari kerusakan bumi. Nah, dari beberapa penjelasan itu, nanti kalian bisa memilih salah satu yang bisa dijadikan sebagai topik atau tema ketika akan menyusun teks eksposisi. Nah, kita belajar sedikit teori bagaimana sih langkah-langkah menyusun teks eksposisi supaya nanti kalian bisa membuat atau menyusunnya dengan baik. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topiknya atau temanya. Nanti kalian memilih salah satu tadi. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penulisan eksposisi. Tujuannya apa? Kalian ingin menjelaskan tentang apa? Ingin memaparkan tentang apa? Tentu berkaitan dengan topiknya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, kalian membuat kerangka yang berupa struktur teks. Masih ingat struktur teks eksposisi apa saja? Masih ingat apa tidak? Yo, apa saja struktur teks? Mbak Retno coba, masih ingat enggak? Coba diulang Mbak Retno, diulang, kurang jelas. Ya, betul sekali. Ternyata daya ingat Mbak Retno sangat luar biasa ya. Terima kasih sudah mengingatkan Ibu dan teman-teman bahwa struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada tesis, kemudian yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Ya, betul sekali. Kemudian yang keempat, langkah-langkahnya mengembangkan kerangka teks eksposisi menjadi teks yang utuh dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Kalau tadi sudah diingatkan oleh Mbak Retno Asih tentang struktur teks eksposisi, sekarang ingatkan kembali coba kaidah kebahasaannya apa saja. Siapa yang berani mengingatkan? Ayo. Masih ingat enggak kaidah kebahasaan teks eksposisi? Mbak Syaika coba Mbak Syaika. Ya, Mbak Syaika. Kaidah kebahasaan teks eksposisi 1. Menggunakan pronomina, 2. Menggunakan adjektiva, adverbia, 3. Menggunakan konjungsi, 4. Menggunakan kalimat fakta dan kalimat opini. Ya, Itu, Bu. betul sekali. Terima kasih Mbak Syaika bahwa kaidah kebahasaan teks eksposisi itu meliputi bahwa teks eksposisi menggunakan pronomina, betul, atau kata ganti. Kemudian menggunakan adverbia, menggunakan adjektiva, kemudian menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa, anak-anak? Konjungsi itu apa? Kata hubung. Ya, kata hubung, betul sekali. Kemudian di dalam teks eksposisi juga menggunakan fakta dan opini. Sekarang tugasnya untuk kalian, buatlah teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan dengan tepat berdasarkan tayangan video. Tadi tayangan videonya bisa dijadikan sebagai inspirasi kalian untuk menentukan topiknya. Kemudian nanti setelah kalian menulis teks eksposisinya, diskusikan dengan guru apabila ada sesuatu yang menurut kalian kurang yakin begitu ya. Kemudian lakukan silang baca dengan teman untuk mendapatkan masukan. Nah, nanti dipresentasikan. Misalnya Mbak Saika nanti memilih topik apa, nanti disampaikan. Nah, untuk tugas ini silakan kalian mengerjakannya di LKPD yang sudah Ibu share di link grup WA gitu ya. Nah, nanti untuk penilaiannya ada 3 aspek. Seperti ya tujuan yang tadi kita pelajari, yaitu yang pertama aspek isinya.
Kemudian yang kedua, aspek kelengkapan strukturnya, apakah tesisnya ada, argumentasinya lengkap, kemudian apakah penegasan ulangnya ada, gitu ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek kebahasaannya yang berkaitan dengan penggunaan pronomina, adjektiva, kemudian konjungsi, fakta dan opininya, gitu ya. Itu penilaian untuk tugas mengonstruksi teks eksposisi. Silahkan apabila ada yang mau bertanya, boleh. Kemudian kalau tidak ada, ya silahkan dikerjakan. Mbak Elin, sudah selesai belum? Mau membacakan, boleh? Ya, Bu. Efek penebangan secara liar. Ya, pelan-pelan ya, Indonesia Mbak. memiliki hutan yang kaya. Ya. Ya, Bu. Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keberagaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, hutan di Indonesia menjadi yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadikan faktor utamanya. Di lain sisi, penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Menurut saya, teks eksposisi punya Wanda sudah bagus. Tadi saya simak juga strukturnya sudah lengkap. Tesisnya juga jelas, yaitu memaparkan tentang penggunaan pupuk kimia, argumentasinya dan penegasan ulangnya yang jelas. Sudah? Sementara untuk presentasi perwakilan 3 orang saja ya. Untuk yang lain, jika ada hal-hal yang perlu disunting atau diedit, diperbaiki, monggo. Nanti diperbaiki, dilengkapi. Yang kiranya strukturnya belum lengkap, dilengkapi. Yang tata bahasanya masih kurang bagus, monggo nanti diperbaiki juga, diedit sebaik mungkin. Nanti kalau sudah dituangkan di dalam LKPD, kemudian LKPD-nya nanti dikirim lewat link yang akan Bu Guru share di grup WA, gitu ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita dari awal hingga sekarang ini? Ada yang berani? Mbak Wanda, coba Mbak Wanda simpulkan, Mbak Wanda. Kesimpulannya, kegiatan pembelajaran hari ini kita belajar membahas teks eksposisi. Ketika membuat teks eksposisi, kita harus memperhatikan kelengkapan struktur dan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Ya, terima kasih. Betul sekali pembelajaran kita hari ini. Tujuan utamanya adalah kalian mampu menyusun atau mengonstruksi teks eksposisi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun teks eksposisi adalah harus memperhatikan isinya, kemudian kelengkapan strukturnya, dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih Mbak Wanda yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian senang, bahagia belajar menyusun teks eksposisi? Senang? Kalau senang, coba Bu Guru minta kalian untuk senyum bersama. Mari kita tersenyum. Ya, terima kasih. Cantik sekali Mbak Elin, Mbak Triana, dan yang lainnya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang teks hikayat. Tuh ya, monggo kalian bisa belajar dulu di rumah berkaitan dengan hikayat. Besok pertemuan berikutnya kita belajar bersama membahas tentang hikayat. Hikayat itu apa, kemudian contoh hikayat seperti apa, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sebelum Ibu akhiri dengan salam, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, begitu ya. Mudah-mudahan COVID segera terhempas dari bumi ini. Ya, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.